Halo teman-teman, hari ini kita akan ngobrolin Mills Treximo Hydra setelah 100 km. We've been here once before. So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait. I can take the pain. I will surrender. Let me go on a new adventure. Terima kasih banyak untuk Mills yang sudah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini tidak disponsori oleh pihak manapun, jadi apapun yang saya sebutkan tentang Mills Treximo Hydra ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini, biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan nih kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Dalam video ini saya nggak akan lagi ngomongin masalah fitur lengkapnya secara mendetil lagi karena sudah pernah saya bahas di video first run impression saya. Jadi kalau yang masih penasaran bisa langsung klik link di deskripsi atau klik link di atas ini. Tapi dalam video ini saya akan lebih membahas gimana yang saya rasakan dengan sepatu ini setelah 100 km. Mulai dari beratnya terlebih dahulu, dia beratnya ada di 260-an gram setelah saya timbang manual di ukuran saya 42. Tapi anehnya pada saat saya pakai itu rasanya kayak lebih ringan. 260 itu standar untuk daily trainer, sepatu lari daily trainer ya sekitar 250-300. Tapi kalau saya pakai itu rasanya kayak 250-240-an gram, lebih ringan dari berat fisiknya. Karena saya cukup kaget setelah saya pakai, kemudian saya timbang loh, ternyata 260, saya kira lebih ringan. Jadi untuk feel beratnya, feel rate-nya jadi cukup ringan sih. Lanjut ke uppernya, dia uppernya mesh, dia agak tebal sedikit, jadi durable. Kemudian di sini juga ada rubbernya yang menjaga komposisi dari uppernya. Di belakang ada heel counternya cukup berstruktur. Untuk durability-nya sesuai prediksi saya pada first run impression bakal bagus banget. Tidak ada tanda-tanda terkoyak, lubang ataupun sobek gitu ya. Jahitannya hold on dengan baik karena di sini ada beberapa jahitan. Kemudian yang depan meshnya juga sangat baik, nggak ada tanda-tanda apapun lah, tanda-tanda kerusakan. Jadi untuk prediksi saya bisa sampai 400-500 km dia masih bakal bertahan sih untuk uppernya. Kemudian karena dia tebel, akhirnya mengorbankan sirkulasi udaranya. Jadi pada saat teman-teman pakai long run mungkin 10K ke atas baru agak kerasa. Agak sedikit anget dia, maksudnya di dalam tuh nggak kerasa dingin dan sirkulasi udaranya harusnya kalau untuk long run bisa lebih adem lah. Tapi kalau misalnya untuk short distance nggak ada masalah, nggak terlalu kelihatan atau kerasa panasnya, jadi aman-aman aja. Kemudian untuk tali sepatunya dia biasa aja, nggak perlu ada yang saya komentari, nggak jelek, nggak bagus, biasa aja. Cuman nggak ada runners knot-nya. Jadi pada saat teman-teman pakai ini, upper fit tengah ke depan itu enak banget, nggak ada masalah sama sekali. Dia cukup mencengkram dengan baik. Tapi tengah ke belakang itu kayak ada yang kurang karena nggak ada runners knot-nya. Jadi pada saat teman-teman pace-nya agak dikencengin sedikit, akhirnya agak gimana ya, agak nggak safe, agak ngangkat sedikit lah di bagian belakang. Terutama kalau kenceng dan perlu gerakan gesit, jadi agak belok-belok gitu, dia agak sedikit perlu perbaikan kalau menurut saya. Mungkin kalau ada runners knot udah cukup baik karena sebenarnya heel counternya di sini strukturnya cukup enak, cukup nyaman, cukup bagus, membentuk kaki kita dengan baik, jadi dipeluk dengan baik sih menurut saya. Pada saat saya pertama kali menggunakan sepatu ini, menggunakan kaos kaki yang agak pendek, jadi di bawahnya yang bagian lidah belakangnya ini, sehingga bagian ini kena kaki. Pada saat teman-teman pakai pertama kali dia agak kaku sih, tapi sekitar 20-30an kilometer udah lemes, jadi nggak mengganggu lagi. Pada saat awal-awal tuh mengganggu, jadi kerasa banget di belakang ini kayak agak kaku gitu. Kalau misalnya ini lemes sebenarnya nggak terlalu ngefek sih. Nyaman juga untuk belakang ini, di punggung kaki kita itu jadi kerasa ada yang menempel gitu. Geser ke midsole-nya, untuk midsole-nya sendiri dia agak pendek dibandingkan dengan sepatu-sepatu lari zaman sekarang. Dia kayak classic running shoes yang kebanyakan stuck height-nya itu agak pendek. Tapi keunggulannya akhirnya dia stabil banget.
dan juga enak buat speed kenceng tapi jarak yang pendek. Kalau misalnya jarak jauh, dia nggak akan senyaman sepatu-sepatu yang memang dirancang untuk jarak jauh. Dan dia kalau misalnya jarak jauh, menurut saya untuk kekerasan dari midsole-nya masih terlalu keras, karena pada saat teman-teman long run itu membutuhkan midsole yang cukup nyaman. Sedangkan untuk midsole-nya sendiri, dia setelah saya ukur dengan durometer ada di poin 40-an ke atas, jadi terbilang cukup keras. Sehingga kalau misalnya untuk long run mungkin midsole-nya masih belum benar-benar mengakomodir. Tapi kalau untuk speed kenceng dan jarak 10K ke bawah, sepatu ini saya rasa cukup bisa diandalkan. Jadi kalau teman-teman lagi nyari, ya bisa dibilang foam ini salah satu opsi yang baik. Berikutnya untuk outsole-nya sendiri, setelah 100 km masih bertahan dengan sangat baik. Dan ini rubbernya cukup kokoh ya menurut saya, dan dia agak tebel. Untuk rubbernya yang berwarna merah ini, setelah 100 km 95% lah saya pakainya di aspal, bukan di tanah, bukan di pasir. 95% saya pakai di aspal, tapi masih bertahan dengan sangat baik. Ada beberapa titik aja yang terlihat sudah tergerus, tapi juga masih untuk tergerus. Jadi umurnya saya yakin bakal panjang banget sesuai prediksi. Mungkin kalau uppernya bisa 400-500, kalau outsole-nya bisa lebih, bahkan ya 500 sampai 600 bisa kayaknya kalau misalnya performanya seperti ini. Harganya sendiri sekitar 350-an. Di segi harga bisa dibilang cukup murah dibandingkan dengan sepatu lari lokal yang lain yang masih berkutat di harga sekitar 400-an. Jadi kalau pengen nyari yang lebih murah dibanding yang lain, ya mungkin ini bisa menjadi opsi. Untuk sizingnya saya ambil 42 dan saya biasa pakai 42, jadi true size, nggak perlu upsize ataupun downsize. Tapi perlu diwaspadai bahwa saat ada di depan sini, itu bagian jari kita nggak bisa dilebarin banget. Jadi pas lah kalau menurut saya. Jadi kalau teman-teman yang kakinya lebar banget, lebih baik upsize sih menurut saya, meskipun depannya bakal ada sedikit sisa. Tapi yang jelas kalau misalnya di sebelah sini agak sempit, tapi bukan berarti sempit ya. Jadi pas banget lah. Kalau dibandingkan sepatu lain ada sisa sedikit, kalau ini nggak ada. Bagi teman-teman yang punya pengalaman tentang sepatu ini, bisa sharing biar kita semua tahu gimana rasanya atau performa sepatu ini dari perspektif teman-teman sekalian. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.